राधिका। Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Kali ini SLMT TV hadir dengan alur cerita dari sebuah film yang berjudul Kashmir. Berikut ini adalah para pemeran ataupun pemain di dalam film ini. Krishna adalah cucu Pushkar Nath Pandit, Sarda adalah ibu Krishna, Pushkar Nath Pandit adalah pemuka agama sekaligus guru, Brahmadut adalah sahabat Pushkar Nath Pandit, Radhika Menon adalah dosen Krishna, Laksmidut adalah istri Brahmadut, dan Faruk Janab adalah kepala pemberontak. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita selengkapnya. Kashmir 19 Januari tahun 1990. Beberapa anak tengah bermain kriket di tengah lapangan bersalju. Namun tiba-tiba 3 pemuda mengganggu mereka yang merupakan keturunan India. Hingga salah satu teman mereka yang bernama Abdul menolong Shiva. Semua menjerit ketakutan karena dikejar oleh ketiga pemuda itu, hingga mereka bersembunyi di sebuah tempat. Dari tempat persembunyian itu, mereka melihat beberapa anggota teroris menembak beberapa warga. Abdul dan Shiva berlari menyelamatkan diri dari para teroris yang menyerukan semua warga Pandit India pergi dari Kashmir. Ayah Abdul dan ayah Shiva mulai mengkhawatirkan keadaan putra-putra mereka yang sampai sekarang belum kembali dari tempat bermain mereka, karena keadaan yang semakin mencekam. Beberapa bunyi tembakan membahana di sepanjang daerah Kashmir. Abdul dan Shiva yang masih bersembunyi dari para teroris yang mencari warga India yang masih bersembunyi di sana. Hingga mereka bertemu dengan kakek Shiva, Pushkar, yang mencari mereka menggunakan sepeda motor. Pushkar melajukan sepeda motornya dengan cepat, karena para pemberontak itu mulai membakar rumah dan kendaraan warga India yang mereka temui. Sementara itu, Karan yang merupakan ayah Shiva dituduh sebagai mata-mata India. Kediaman mereka diterobos masuk oleh pasukan pemberontak. Tapi sebelumnya, istri Karan, Sarda, meminta suaminya bersembunyi di dalam drum penyimpanan beras, sehingga saat mereka masuk tidak menemukan Karan. Maka mereka memutuskan untuk pergi dari kediaman Karan. Namun salah satu tetangga mereka memberitahu tempat persembunyian Karan, sehingga mereka menerobos kembali rumah tersebut dan langsung menuju lantai atas di mana drum beras ada berada. Sarda begitu ketakutan, namun beberapa pemberontak tanpa belas kasih membuat takut Sarda. Tak lama Pushkar datang bersama Shiva dan melihat keadaan yang begitu menyedihkan. Mereka memohon untuk tidak memeriksa tempat beras tersebut, namun bukan mengasihani salah satu dari mereka yang merupakan pemimpin mereka bernama Faruk Janab, malah menyerang drum yang penuh berisi beras tersebut, hingga darah mengalir dari drum tersebut membasahi beras yang ada. Sarda dan Pushkar memohon untuk dibiarkan hidup dan meminta Faruk mengingat jasa Pushkar yang merupakan gurunya. Faruk mengambil segenggam beras yang telah dialiri darah Karan dan menyuapi paksa Sarda untuk memakannya. File kasus pembantaian bangsa Pandit pun disimpan rapih oleh Brahmadut, dan saat Laksmi melihatnya, ia berusaha menguatkan suaminya untuk bisa ikhlas.
Tak berapa lama ketiga sahabatnya datang untuk menemuinya di rumahnya setelah 30 tahun tidak bertemu. Tak lama Krishna datang sambil membawa abu kakeknya Puskar yang akan ditaburkan di Kashmir, sesuai dengan permintaan terakhir kakeknya sebelum ia meninggal dunia. Namun mereka bersepakat menutupi kejadian sebenarnya tentang kematian semua keluarga Krishna. Mereka mengatakan kalau seluruh keluarga Krishna meninggal dunia karena kecelakaan, dan Krishna ingin sekali melihat tempat terakhir keluarganya mengalami kecelakaan. Hal itu membuat mereka terkejut dan saling terdiam. Sementara di Universitas Una terdapat di mana Krishna belajar sedang dipimpin oleh Radhika Menon, seorang profesor yang mengajak mahasiswa muslim untuk menuntut kebebasan Kashmir menjadi wilayah Islam merdeka. Di rumah Brahma, Laksmi menyiapkan semua masakan khas Kashmir dan mereka menikmati makan bersama dengan semua sahabat kakeknya. Brahmana teringat kejadian dulu saat seluruh pasukan Kashmir menembaki 5 pilot yang ada di daerah mereka. Para pemberontak itu mengibarkan bendera Kashmir dan membuang bendera India yang ada di sana. Akibat hal itu, Brahma Dutt ditangguhkan dari pekerjaannya karena dianggap belum bisa menjalankan tugasnya untuk mengamankan Kashmir, karena ia bertugas sebagai keamanan Kashmir dan juga India. Krishna yang menemui Menon diminta untuk bersungguh-sungguh dalam menentukan pilihan dan berharap ia bisa bergabung menjadi Muslim, karena semua mahasiswa di Universitas Una adalah Muslim. Namun kakeknya yang mengetahui Krishna bergabung dengan kelompok radikal, Menon menasihatinya dan mengatakan kalau semua yang dikatakan oleh Radhika Menon adalah bohong dan ia telah berusaha mencuci otak Krishna. Puskar mengatakan Kashmir adalah bagian dari India yang tidak bisa dipisahkan, karena Kashmir adalah tempat di mana pertama kali kebudayaan terbentuk dan di sana dipercaya menjadi tempat para dewa bermediasi dan para pemberontak dari kelompok JKLF memaksa semua orang-orang pandit untuk memeluk agama Islam, atau mereka akan menghabisi orang-orang pandit. Setelah mengatakan hal itu, Puskar mendadak menggigil dan mengerang ketakutan kepada Krishna. Ia juga memohon kepada Krishna untuk tidak mengikuti Radhika terjun ke dalam pemilihan presiden kampus. Tak lama, Durga, salah satu putri dari Brahma Dutt, melakukan video call dan terkejut ketika mendengar kalau semua keluarga Krishna meninggal akibat kecelakaan. Hal itu membuat Krishna berpikir keras apa yang sebenarnya terjadi pada keluarganya. Karena Krishna tidak mengetahui tentang kejadian Kashmir dan ia terkadang berselisih paham dengan semua teman-teman kakeknya hingga mereka pun menjelaskan apa yang terjadi pada tahun 1990 saat itu. Tanggal 19 Januari 1990. Pengumuman dikumandangkan di masjid-masjid besar yang ada di Kashmir. Mereka meminta meninggalkan Kashmir dalam waktu 24 jam. Dan mereka hanya mau wanita-wanita Hindu saja yang tinggal di Kashmir, sedang suami mereka harus diwajibkan pergi dari Kashmir. Teror-teror terus digencarkan kepada semua warga pandit India yang masih ada di sana, termasuk keluarga Krishna yang saat itu masih sangat kecil. Karan, ayahnya, ditembaki saat berada di Drumbras dan Puskar mencoba menolongnya karena ia masih hidup dan menelpon sahabatnya Mahesh yang merupakan seorang dokter dan meminta ambulans untuk dikirimkan ke kediaman mereka. Namun rumah sakit tiba-tiba dikuasai oleh pemberontak JKLF dan dilarang menolong warga lain selain Muslim. Bahkan mereka dengan sangat kejam menghabisi semua pasien yang beragama Hindu. Ketegangan yang terjadi di Kashmir membuat Faruk Abdullah, Menteri Jammu dan Kasir, mengundurkan diri. Hingga Kashmir saat itu tidak memiliki pemimpin.
sampai-sampai pemberontak JKLF terus merajalela. Karan pun akhirnya meninggal dunia karena luka parah yang dideritanya. Puskar menelpon Brahmadut untuk meminta keadilan kepada menteri. Setelah melakukan kremasi untuk putranya, Puskar membawa keluarganya menemui Kaul, seorang penyair Hindu yang bisa menolong mereka terbebas dari Kashmir. Di sana mereka menemui banyak pandit yang ditolong oleh Kaul, namun tiba-tiba anggota JKLF memanggil Kaul dan anaknya untuk ikut dengan mereka. Tanpa curiga, Kaul dan putranya mengikuti langkah militan yang menjanjikan perlindungan pada pandit-pandit. Beberapa pandit pun mulai meninggalkan Kashmir dengan menggunakan truk, namun di jalan mereka melihat Kaul dan putranya digantung di pohon besar. Brahmana menghentikan ceritanya, lalu menyebutkan JKLF adalah pemberontak, bukan teroris, walaupun modus operasi kejahatan sumber keuangan mereka sama. Mereka ingin memisahkan Kashmir dari India dan mendirikan negara Islam Kashmir atau Republik Islam Kashmir. Di sana juga saat itu semua wartawan ditekan dan tidak diperbolehkan membicarakan fakta hingga mengakibatkan 19 jurnalis dihabisi, dan selama 30 tahun itu mereka terus bungkam sampai dunia tidak tahu hal sebenarnya yang menimpa pandit di Kashmir selama puluhan tahun. Tapi tak lama kemudian Puskar mengembuskan nafas terakhirnya dan membuat Krishna terdiam menangis melepas kepergian sang kakek. Radhika Menon mulai melancarkan aksinya memengaruhi semua mahasiswa yang ada di aula untuk pembukaan pemilihan presiden kampus. बच्चों को जेल में डाला जा रहा है. आज की रात ही देखेंगे. Krishna Pandit. Krishna yang hadir tersebut dipersilakan memberikan pidatonya sebagai calon kandidat presiden di kampus mereka. Krishna berdiri dan memulai memberikan pidatonya. Ia membuka dengan memberikan pengetahuan tentang siapa pandit sebenarnya. Mereka adalah orang-orang terbaik di Kashmir dan banyak bidang-bidang yang dikuasai oleh pandit sehingga pandit menjadi segel kualitas bagi Kashmir. पंचतंत्र उन्होंने ही लिखा. धीरे-धीरे इन हजारों लाखों पंडितों ने कश्मीर को. Seketika salah satu mahasiswa mulai memprotesnya, namun Krishna mampu mengontrol emosi. Ia juga mengatakan kalau militan Islam yang telah mengirim tentara bersenjata api untuk menyerang pandit untuk pindah agama atau mati dibantai. scholars के free mind पे कैसे कब्जा करोगे? Krishna mengatakan ia adalah Araki yang menangkap dan menghabisi pandit dan menangkap 1.000 sampai dengan 1.200 orang-orang kafir pandit yang memotong benang suci dan mengislamkan mereka secara paksa. और उनके मुंह में जबरदस्ती बेफ डाला जाता. One must read. Araki adalah seorang tirani Islam yang lebih mengerikan daripada Hitler. Saat Hitler menggunakan komprasi, sedangkan Araki menggunakan kahran dan juga zabran. Semua yang ia bicarakan terangkum jelas di buku yang tersedia di Departemen Penelitian dan juga publikasi Negara Bagian Jammu dan Kashmir nomor AKSSI 551. जिसने भी टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठाई उन्हें. Araki mengeluarkan Ralif, Galif, dan Khalif yang merupakan Ekosodus ke-7 hingga serangan penghancur 1990. Itu lebih dikenal dengan sebutan genosida. Bukan hanya pandit yang mereka habisi, melainkan Muslim moderat Sikh, Buddha, Kitren, Dogra, Gujar, dan Dulit yang menyuarakan tentang teroris hingga melarang semua bentuk seni, musik dan literatur, hingga mereka juga menghancurkan semua kuil-kuil hasil dari kebudayaan dan kepintaran arsitek Pander. Mendengar semua pernyataan yang diungkapkan oleh Krishna, perlahan Radhika Menon meninggalkan aula itu dan seketika Krishna memanggilnya. Ia mengatakan semua yang ia katakan adalah sebuah cerita tentang keluarganya yang merenggut ibu dan kakak laki-lakinya. Karena mereka adalah penyebabnya, bukan Angkatan Darat India. Tentara Angkatan Darat India mendatangi tempat tinggal para pandi.
Mereka meminta semua keluar dengan alasan akan diberi perlindungan, termasuk Sarda dan Puska pun keluar dari kediaman mereka. Semua sudah berkumpul, namun Puskar tiba-tiba menyadari kalau pemimpin Angkatan Darat itu adalah Faruk Janab yang telah menghabisi Karan. Mengetahui penyamarannya telah terbongkar, Faruk Janab yang terkenal dengan nama Bati menendang Puskar dan memukulinya hingga ia mengalami luka di sekujur tubuhnya. Sarda menjerit meminta agar ayahnya dibebaskan, namun Sarda malah ditarik dan dipukuli. Mendengar keributan yang terjadi di luar, Siva meninggalkan Krishna seorang diri dan melihat yang sedang terjadi. Lalu melihat Siva datang, mereka menodongkan senjata ke arah Siva dan juga Sarda. Tidak ingin putranya dalam bahaya, ia memohon Siva untuk pergi dari tempat itu, namun tiba-tiba Bati merobek baju Sarda dan mempermalukannya di hadapan semua warga yang ada di sana. Bahkan ia diludahi beramai-ramai, membuat semua warga menangis sedih, tapi mereka tak mampu berbuat banyak. Tak berhenti sampai di sana, mereka membawa tubuh Sarda ke sebuah mesin pemotong kayu dan menyerang Sarda begitu saja dengan sangat kejamnya. Air mata tak lagi dapat menangis di mata Siva, ia hanya bisa terdiam menyaksikan kematian ibunya yang begitu tragis. Siva dan pandit lain pun dikumpulkan kembali dan lagi-lagi Bati menunjukkan kekejamannya. Satu persatu dari mereka dihabisi, termasuk Siva, dan mengumpulkan jasad mereka dalam satu lubang. Krishna yang berada di rumah pun selamat dan dibesarkan oleh kakeknya yang selamat dari penyiksaan Bati dan juga kelompoknya. Lalu film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita yang berjudul Kashmir. Sejatinya semua agama tidak pernah mengajarkan kebencian dan juga permusuhan. Segelintir oknum yang dengan keserakahan dan keegoisannya membuat saling permusuhan dan kebencian di antara sesama. Bila ego lebih diutamakan daripada kerukunan, maka tentu perpecahan dan perselisihan akan lebih dominan ya sahabat. Semoga kita semua senantiasa mampu menjadi pribadi yang selalu cinta damai dan dapat saling memaafkan, sehingga terciptalah kerukunan dan juga perdamaian di antara kita semua. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu lagi di alur cerita film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir, dan ingat untuk selalu dukung SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah sahabat, sampai jumpa lagi, sehat selalu dan wassalamualaikum.